berkaitan dengan Abu Suja. Sebelumnya mungkin kepada ikhwah sekalian, mari kita hadirkan hati dan pikiran kita untuk fokus menyimak faedah ilmu yang disampaikan oleh Al-Ustadz, kemudian juga mencatatnya, dan marilah kita manfaatkan sebaik mungkin waktu ini untuk mengambil sebanyak-banyaknya faedah ilmu yang nanti akan disampaikan. Baiklah, langsung saja kepada Al-Ustadz. Dan tempat dipersilakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah wa sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian ilmu fikih ya dari matan Abu Suja, fikih yang ditulis dalam madhab Syafi'i. Sekarang insyaallah masuk ke pembahasan tentang siwak ya. Ustaz, kitab yang ini Ustaz. Mana Pak? Kitab yang ini Ustaz ya? PDF. Mana? Iya ini. Ada yang mau baca ininya? Matannya? Yang mana ini? Nggak tahu. Fadhal, ikhwah, siapa yang mau baca? Syukur. Dari mana, Ustaz? Coba, Ustaz. Siwak ini Mas, siwaku. Zaman siwak, Ustaz. Yang halaman berapa Ustaznya? Wasiwak. Oh. Itu ada yang ini Pak, yang kitab ini. Yang halaman 6. Oh iya. Fadhal, Kak Ahmad. Ya. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin illa ba'da zawali lis-shaimi wa huwa fi salasatin bahwa Jangan ditandinkan fi salah sati. afwan Ustaz. Wa huwa fi salasati mawadhi'a ashaddu istihbaban inda tagayyuri al-fami min azmin wa ghairihi wa indal qiyami minan naumi wa indal qiyami ila sholati. Ya, segitu aja dulu. Faslun ya, suatu pasal. Wasiwak dan siwak mustahabun ya, dianjurkan atau makna lainnya sunnah. Jadi nama lain dari sunnah itu bisa mustahabun, bisa mandub ya, nafilah. Jadi itu nama-nama lain di dalam sunnah. Jumhur para ulama menyebut tidak ada perbedaan. Ya. Atau juga tatawu ya. Tapi sebagian di mazhab Syafi'i ada yang membedakan istilah-istilah ini.
seperti yang dikatakan oleh Imam Asyuyuti ya dalam Nazom Kawkabusati, Nazom dalam ilmu usul fikih ya, mengatakan wa nadbu wa sunnatu wa tatawu'u wal mustahabbu ba'duna qad nawwa'u. Ya mandub ya nada mandub, sunnah, tatawu, mustahab itu sama saja, tapi ada sebagian ulama di mazhab Syafi'i yang membedakan. Sunnah itu adalah yang mawadhabahu Rasulullah SAW, yang dirutinkan oleh Rasulullah SAW pelaksanaannya. Ya, lalu mustahab itu yang tidak dirutinkan oleh Rasul. Ya. Lalu kalau tatawu itu adalah yang dipilih oleh seseorang ya untuk dirutinkan untuk dirinya. Sedangkan mandub itu lebih umum, mencakup semuanya. Ya, tapi tetap ya sepakat para ulama bahwa dalam sunnah itu juga ada tingkatan. Ya, ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah, ada yang di bawahnya lagi adalah sunnah yang tadi termasuk yang mustahab yang tidak dirutinkan. Nah, jadi di sini disebut dengan istilah mustahab. Ya, artinya sunnah, ya sunnah. Fi kulli halin, dalam setiap kondisi, illa ba'da zawal. Ya, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Li shaimi, bagi orang yang saum. Ya, ini ijtihad ya, nanti kita bahas, ini ijtihad dari Imam Syafi'i ya. Yang memandang tidak sunnah kalau sudah tergelincir matahari. Jadi kita lihat penjelasan dan dalil-dalilnya. Bagi orang yang saum dan dia di 3 tempat, bahwa fi salasati mawadhi' asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan. Ya, 1 inda taghayyuril fam, ketika terjadi perubahan mulut. Ya, min azmin. Ya, ada yang mengatakan azmin ini sukutun tawil. Ya, diam ya dalam waktu yang lama. Jadi karena diam dalam waktu yang lama sehingga bisa mengakibatkan ada aroma yang kurang sedap begitu ya. Itu azmin, itu adalah sukutun tawil ya. Atau ada juga yang mengatakan tarkul akli wa syurbi, ya, tidak makan dan minum. Ya, jadi azmin juga ada yang memahami tidak makan dan tidak minum. Jadi dalam kondisi ada perubahan ya di mulut, ya baik itu karena diam dalam waktu yang lama ataupun ya tidak makan dan minum, ya termasuk juga karena makan, intinya perubahan, ada perubahan dalam mulut itu. Ya, dan yang makanya disebutkan dan yang lainnya kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa indal qiyami minan naum. Ya, dari ketika bangun tidur, ya qiyam minan naum, ya ketika bangun tidur. Wa indal qiyam ila shalah, dan ketika berdiri untuk melaksanakan sholat atau mendirikan sholat. Kita lihat dulu penjelasan syarah Ibnu Qasim ya Al-Ghazi dalam Fathul Qarib. Faslun ya fi isti'malis siwak.
suatu pasal dalam penggunaan siwak. Wa huwa min sunanil wudu. Ya, dan dia adalah termasuk sunnah-sunnah dalam wudu. Ya, sunnah-sunnah dalam wudu. Wa yutlaqu siwaku aidon, dan siwak juga ya digunakan ala ma yustaku bihi, terhadap apa yang digunakan untuk bersiwak, maksudnya alat. Jadi siwak itu ini kan istimali alatis siwak judulnya ya, pasal dalam menggunakan alat siwak. Jadi siwak itu bisa bermakna adalah bendanya. Ya, benda yang digunakan untuk bersiwak min arokin, seperti kayu arok ya. Yang biasa digunakan ya yang kita sudah mengenal, yaitu siwak gitu ya. Itu, kita sering tertuju maknanya kepada benda itu ya, kayu itu. Ya, walaupun sebetulnya makna siwak ya artinya membersihkan gigi gitu ya. Dengan benda apapun yang bisa membersihkan. Ya, begitu. Makanya di sini misalnya ya salah satu contohnya dengan kayu arok itu. Ya. Ini tidak harus dengan kayu arok, tapi karena Rasulullah SAW menggunakan ya kayu arok itu, ya berarti itu yang lebih utama. Ya, lebih utama menggunakan kayu arok. Kayak kayu jati keras. Kami pakai sikat gigi ya, tas siwaknya. Siwak. Termasuk siwak. Siwak. Ya. Wasiwaku di sini katakan mustahabun fi kulli halin tadi ya. Dalam setiap keadaan illa ba'da zawali lisoim. Ini apa ya, ke sini ke syarahnya. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan. Dan tidak dimakruhkan ya secara tanzihan. Ini istilah makruh tanzih itu adalah makruh. Ya. Karena dalam istilah yang digunakan oleh para ulama taqaddimin ya, ulama dulu, ketika mereka menyebutkan makruh itu tidak selamanya ya maknanya itu adalah makruh yang kita pahami dalam ilmu ushul fikih ya, yaitu tolabu ma tolabahu syari'u ya tarkahu ya ala ghairi lazimin ya, yang tidak mesti ya, jadi yang dituntut oleh syariat untuk meninggalkannya, tetapi tuntutannya itu tidak mesti ya, atau dalam definisi lain ya, apa yang diberi pahala atas meninggalkannya dan tidak berdosa atas melakukannya. Jadi makruh dalam istilah yang kita kenal. Tapi juga bisa bermakna makruh yang disebut oleh para ulama itu maknanya adalah haram. Jadi ulama-ulama mutaqaddimin kadang menyebutkan makruh maksudnya haram. Makanya dibedakan, ada makruh tahriman, ada makruh tanzihan. Ya, kalau makruh tahriman ya itu berarti haram. Kalau makruh tanzihan berarti itu makruh ya, yang sudah kita kenal. Lalu apa bedanya dengan haram? Haram dengan makruh tahriman. Nah, ini berbeda ya. Para ulama membedakan kalau disebut haram itu maknanya haram dengan dalil yang qat'i. Ya, keharamannya
berasal dari dalil yang qati, ya, misalnya haramnya homer, ya, haramnya mencuri, itu dalil yang qati. Sedangkan makruh tahriman, nah itu dengan dalil yang zonni. Jadi di sini dikatakan wala yukrahu tanzihan, tidak makruh, yaitu makruh tanzihan, ya. Illa ba'da zawali shaim, kecuali bagi pada waktu setelah tergelincir matahari. Ya, setelah tergelincir matahari, jadi setelah zuhur, ya. Bagi orang yang saum, fardhon au naflan, baik itu saum yang wajib ataupun saum yang sunnah. Ya, wa tazulul karohatu bi ghurubi syamsi. Ya. Dan hilanglah kemakruhannya itu, tadi kan dikatakan makruh. Ya, hilanglah kemakruhannya ya dengan terbenamnya matahari. Ya, artinya dengan datangnya waktu maghrib. Kalau sudah datang maghrib, berbuka, yaitu sudah kemudian kan mau sholat gitu, itu tidak makruh lagi. Jadi ini adalah istihad dari Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tapi kemudian kan oleh para ulama mazhab Syafi'i ini diteliti kembali, ya. Jadi di sini kita akan tahu bahwa mazhab itu bukanlah semata-mata apa yang dikatakan oleh imam mazhabnya. Ya, tapi ini mazhabnya adalah madrasah yang besar, ya, dari zaman ke zaman. Ya, yang diteliti oleh para ulama. Jadi para ulama setelahnya itu tidak taklid, ya, mereka mengkaji kembali, memahami dalil-dalilnya. Ya, nah ketika ada permasalahan, ya, yang menurut ulama berikutnya setelah penelitiannya itu bisa saja memilih menguatkan yang berbeda, ya. Misalnya di sini Imam Nawawi, ya, sebagai ulama muhakkik atau muharir, ya, dalam mazhab Syafi'i ini, Wahtaron Nawawi, ya, Imam Nawawi memilih adamal karohati mutlakon, tidak ada, ya, kemakruhan secara mutlak. Ya, jadi artinya menurut pilihan, ya, pendapat Imam Nawawi tidak makruh walaupun pada saat setelah tergelincirnya matahari itu, jadi tetap masuk dalam kesunahan, ya, untuk bersiwak. Nanti kita akan bahas di di tadhib, ya, kitab tadhib tentang dalil-dalilnya, kita akan bahas, ya, tentang dalilnya. Wa huwa ay asiwak, ya, siwak itu di salah satu dia pada 3 tempat, maksudnya pada 3 kondisi, ya, asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan, min ghairiha, daripada yang lain. Ahaduha, yang pertama, inda tagayyuril fami min azamin. Ya, yang pertama ketika berubahnya mulut, terjadi perubahan mulut karena azam. Kila, ya, ada yang mengatakan huwa sukutun tawil, ya, diam dalam waktu yang lama tadi, ya. Wakila, ada yang mengatakan tarkul akli, tidak makan, atau juga dan tidak minum, ya. Itu wa inna maqala, hanyalah dia berkata wa ghairuhu, dan yang lainnya. Kan tadi dikatakan inda taghayyuril fami min azamin wa ghairihi. Nah, kata wa ghairuhu itu liyashmala taghayyurul fami bi ghairi azamin. Ya, untuk mencakup perubahan mulut bukan oleh sebab azamin tadi, ya, diam dalam waktu lama. Seperti apa? Misalnya akli dzirihin karihin. Ya, seperti memakan yang beraroma tidak sedap. Ya, aroma rih itu maksudnya adalah aroma, kari yang jelek. Ya, jadi aroma yang bau, gitu, ya, yang buruk. Karihin sumin. Nah, seperti apa? Sumin, ya,
bawang merah ya, bawang putih ya, basolin dan bawang merah. Ya, wa ghairihima dan yang selain dari keduanya. Karena itu kan aromanya kurang sedap ya. Makan bawang, nah itu berarti itu sangat dianjurkan. Jengkol Ustaz, Mas, jengkol Ustaz. Ya, apalagi jengkol. Jengkol betul maksudnya. Ya, itu kan beraroma yang sangat tidak sedap sekali. Wasani dan yang kedua indal qiyam, ketika qiyam, ai istiqazi minan naum, yaitu bangun dari tidur. Otomatis bangun tidur kan mulut bau gitu ya. Itu sangat dianjurkan sekali. Wasalis dan yang ketiga indal qiyami ila sholah ya, ketika mau berdiri untuk sholat. Fardhon au naflan, baik itu sholat yang wajib ataupun yang sunnah. Wa yata'akkadu aidan dan juga sangat dianjurkan ya, jadi muakkad. Sangat dianjurkan juga fi ghairi salasatil madhkura pada selain dari 3 kondisi di atas yang disebutkan. Mimma huwa madhkurun fil mutawwalat ya. Yaitu dari yang disebutkan dalam kitab-kitab yang tebal ya, mutawwalat. Jadi di kitab-kitab lain ya yang lebih tebal tentu itu lebih banyak lagi permasalahan yang disebutkannya. Seperti apa yang lainnya, misalnya qiraatil Quran ya, membaca Al-Quran, wasfiroril asnan ya, dan menguningnya gigi. Jadi menguningnya gigi itu sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wa yusannu an yanwiya bisiwakis sunnata. Ya, dan disunahkan untuk berniat ya dengan siwak ini yaitu sunnah, itu mengamalkan sunnah ya, kita niatkan untuk mengamalkan sunnah ya, karena Rasulullah SAW mencontohkannya. Setiap aktivitas Ustaz ya. Setiap aktivitas, misalkan sekarang baca Al-Quran siwak, nanti sholat siwak, atau gitu gimana Ustaz? Ya, lebih bagus seperti itu. Wa an yastaka biyaminihi, dan bersiwak dengan tangan kanannya, wa yabda'a bil janibil aimani min famihi. Ya, dan memulai dengan sisi kanan dari mulutnya. Wa an yumirahu ala sakfi halkihi, dan hendaklah menggeserkan, menjalankan siwak itu di atas atap ya, dari ya maksudnya di atas giginya ya, dengan imroron latifan ya, dengan menjalankannya dengan lembut ya, tidak dengan kasar ya, tapi dengan lembut. Wala karosi adrosi ya, dan di atas jadi maksudnya yang ala sakfi halkihi itu di yang bagian atas ya, gigi bagian atas, baik di luar ataupun di dalamnya ya, biasa cukup di luar ya, di bagian luarnya, dan juga di atas kursi gigi geraham ya, adros jama dari dirsun gigi gerahamnya. Jadi itu penjelasan tentang penggunaan siwak. Nah, kita lihat dalil-dalilnya ya dalam kitab At-Tadhib.
Rawan Nasai, ya Imam Nasai meriwayatkan wa ghairuhu dan yang lainnya. Anna Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha, ya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, ya as-siwaku matharatun lil fami. Siwak itu bisa adalah alat ya atau ya pembersih ya bagi mulut. Mardatun li rabbi, ya adalah yang membuat ridho ya kepada Allah Rabb. Begitu. Jadi di sini disebutkan siwak adalah pembersih bagi mulut dan bisa mendatangkan keriduan ya, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti kalau disebutkan keutamaan seperti itu menunjukkan sunnah ya, menunjukkan sunnah. Itu dipelajari dalam ilmu ushul fikih, sigot-sigot, bentuk-bentuk yang menunjukkan hukum sunnah yang diantaranya ketika disebutkan keutamaannya. Ya, walaupun selain itu sebetulnya ada hadis yang di sini nggak disebutkan. Oh, ada nanti di yang berikutnya itu. Nah, ini ya tentang dalil kesunahannya dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dan yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati, ya kalaulah aku tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin, niscaya aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak ya pada setiap kali sholat. Ya, wa fi riwayatin li Ahmad, menurut dalam satu riwayat ya, dari Imam Ahmad, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu, aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap kali berwudu. Ay la amartuhum amro ijabin. Jadi maksud sabda Nabi ini, aku akan memerintahkan mereka. Ya maksudnya memerintahkan yang wajib, karena kan beliau takut memberatkan. Nggak takut memberatkan berarti perintah wajib. Kalau wajib kan harus, jadi takutnya memberatkan. Ya, wa hadza dalilul istihbabil muakkad. Jadi adalah dalil menjadi sunnah yang muakkad, sunnah yang ditekankan untuk bersiwak ini. Ya, dengan dalil, dengan hadis ini. Wasiwak dan siwak al-ala allati tudallaku bihal asnanu, ya. Alat yang digunakan untuk memijit ya, atau tudallaku itu gigi-gigi ya, maksudnya untuk membersihkan gigi. Wa yutlaqu 'alal fi'li. Ya, dan bisa digunakan untuk pekerjaannya. Ya. Jadi siwak, kata siwak itu bisa ditujukan maknanya untuk bendanya, alatnya. Bisa juga untuk pekerjaannya. Jadi siwak juga bisa artinya bersiwak, pekerjaannya. Ya. Wa tahsilu sunnati bi istimali kulli khoshinin. Ya, dan ya bisa terlaksana ya kesunahannya itu ya dengan menggunakan setiap yang setiap yang keras ya. Ya, yuzilul wasikho, yang bisa menghilangkan kotoran. Makanya tadi tidak hanya kayu arok itu ya, wa'udul arok ya, dan batang ya kayu arok ma'ruf yang dikenal bisiwak abdol, lebih utama. Jadi kalau pakai kayu itu lebih utama. Cuman bisa terlaksana kesunahannya itu dengan yang lainnya, termasuk dengan gosok gigi ya, pasta gigi ya, odol
yang biasa kita gunakan, ya itu. Jadi itu juga sudah melaksanakan kesunahan, ya dengan pakai odol juga. Jadi nggak harus pakai kayu siwak. Gitu ya. Kalau pakai kayu siwak, ya silahkan. Itu lebih utama nih dikatakan di sini. Nah, ini yang nomor 3 ya, catatan kaki nomor 3 dikatakan tadi dianjurkan ya kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang saum. Ya, nah apa dalilnya? Ya, 5 rawahu al-Bukhari. Ya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga meridhoinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la khulufu fami shaimi. Ya, gitu. Apa namanya? Air liur orang yang mulut ya, bau mulut ya, bau mulut orang yang saum, atyabu indallah, ya lebih harum di sisi Allah min rihil miski, ya dari minyak kasturi. Ya, ini yang jadi landasan ya dalil Imam Syafi'i berijtihad. Ya, kalau setelah tergelincir matahari itu kan biasanya sudah mulai ada aroma yang tidak sedap ya dari mulut orang yang saum itu. Setelah zuhur ya, itu setelah tergelincir matahari itu. Nah, maka berdasarkan hadis ini Imam Syafi'i berijtihad karena aroma ya mulut orang yang saum itu harum di sisi Allah, jadi jangan dihilangkan dengan bersiwak begitu. Ya. Ini ijtihad ya, karena Imam Syafi'i sangat jauh pendalaman tadaburnya terhadap hadis sehingga bisa sampai kepada kesimpulan hukum walaupun para ulama setelahnya mengkaji kembali. Walayah wal khulub taghayyuru raihatil fam, yang dimaksud dengan khulub itu ya bukan khulub ya dengan didomahkan kho ya. Khulub ya itu adalah berubahnya aroma mulut itu ya, wala yahsulu ghaliban, dan tidak terjadi biasanya liswaim bagi orang yang saum illa ba'da zawal, kecuali setelah tergelincir matahari. Wastihmalu siwaki yudhibuhu, dan menggunakan siwak berarti kan menghilangkan aromanya itu ya, walidzalika kuriha ya, oleh karena itu dimakruhkan. Ya, nah tapi ulama berikutnya mengkaji kembali ya, meneliti kembali bahwa hadis ini tidak menafikan ya keutamaan yang Allah sebutkan itu. Ya, aroma mulut ya orang yang saum itu ya tidak berarti menjadi larangan ya untuk bersiwak. Gitu, karena dalil siwak itu secara umum ya tidak dikecualikan ya secara khusus. Begitu makanya Imam Syafi'i memilih tidak ada kemakruhan ya secara mutlak. Artinya setelah tergelincir matahari pun itu tetap disunnahkan. Ya. Nah, perempuan nggak bersifat. Apa? Perempuan kalau nggak bersifat, laki aja saja. Semua, nggak ada kekhususan bagi lelaki semuanya. Perempuan juga bersifat juga, Ustaz. Ya iya, di sini memang ada kekhususan untuk laki-laki. Saya belum pernah lihat tuh perempuan siwak, lelaki aja. Ya kan mereka nggak di depan laki-laki bersiwaknya. Ustaz, mun ompong kumaha Ustaz. Jauh gigian. Ya kalau nggak ada gigi semuanya ya nggak bisa bersiwak. Ya dia membersihkan mulut saja, bukan membersihkan gigi.
Azam tadi ya, bagaimana ini kita selesaikan dulu ya, nanti tanya jawabnya. Azam, suku tawil tadi sudah disebutkan ya. Tarkul akli wasyurbi ya, tidak makan dan minum dan yang lainnya. Kata ati dzikroiyah kariha. Seperti memakan, taati di sini mengkonsumsi baik makan atau juga minum ya, sesuatu yang beraroma kurang sedap, tidak sedap. Dan ini kemudian nomor 5 tentang bangun dari tidur ya, bangun dari tidur ada juga dalilnya ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lainnya dari Hudzaifah ya bin Al-Yaman radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yashushu fahu bisiwak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur, beliau itu ya menggosok ya, jadi yadluku tadi itu artinya menggosok ya, susu itu yadliku ya, yadliku menggosok fahu mulutnya ya dengan siwak. Nah, fahu ini kan termasuk asmaul hamzah ya, dia ya, fahu ya itu kan mulut ya. Ya susu yadliku. Jadi ini dalil secara khusus lebih ditekankan ketika bangun tidur. Warwa Abu Dawud dan Abu Dawud meriwayatkan dan yang lainnya Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yarkudu min lailin wala nahar fayastaiqidu ila tasawwaka qabla an yatawaddoa. Ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah tidur ya dari waktu siang atau waktu malam atau waktu siang. Lalu beliau bangun kecuali beliau bersiwak sebelum berwudu. Ya. Kemudian dalil secara khusus tentang berdiri untuk sholat itu tadi yang sudah kita sebutkan. Ya, atau ketika sholat ya artinya ketika wudu juga ya, karena wudu itu untuk sholat. Kadzalika indal wudu ya, 5 rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula nasyqa yang tadi, kalaulah tidak memberatkan pada umat ini saya aku akan memerintahkan mereka. Nah, ini berarti lebih ditekankan lagi ketika mau sholat, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Makanya Allah menyukai ya ketika hambanya sholat itu dalam keadaan bersih ya, dalam keadaan bersiwak. Gitu. Nah, itu ya dalil-dalil berkenaan dengan siwak ini. Ya, Allah alam shop. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ustaz, kalau pakai odol saat lagi puasa gimana saat itu ada rasanya sebelum jawal? Apa namanya itu, walaupun ada rasa kan tidak ditelan ya. Jadi selama tidak masuk ke apa namanya ya ditelan begitu ya, tidak membatalkan. Itu hanya di ini saja. Insya Allah tidak membatalkan. Barangkali dari ikhwah yang lain ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada mungkin tidak ada. Alhamdulillah, syukron jazakallah khairan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan faedah ilmu kepada kita semua pada pagi hari ini berkaitan dengan siwak ya, Masya Allah. Ini menjadi pengingat juga bagi kita semua ikhwah ya, untuk menjalankan sunnah bersiwak ini, terutama yang tadi seperti yang saya sampaikan bahwa lebih dianjurkan ketika akan sholat ya, seperti itu. Semua kita dapat diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan sunnah ini, insya Allah. Baik ikhwah sekalian, sebelum ditutup mungkin ada informasi dulu dari Kang Ahmad. Kang Ahmad. Ya, ada apa? Ya,
terkait dengan itu yang di share apa? Infak mungkin ya. Oh ya. Itu betul. Halo. Yang Ahmad. Itu kalau infak langsung ke nomor rekening Ahmad Junanyar ya? Ya, betul Pak. Jadi bagi ikhwah yang berniat untuk berinfak untuk pengembangan dakwah Mais Institute, silakan boleh langsung menghubungi Kang Ahmad. Nanti bisa di chat mungkin atau di grup ya Kang Ahmad ya? Iya, ya di grup. Baik. Jadi sedikit Kang Anur ya. Jadi untuk wakil kalian, bagi yang Allah luaskan rezekinya atau lapangkan dengan harta yang berlimpah gitu ya, jika ingin sebagian hartanya untuk salah satunya pengembangan dakwah di Mais gitu ya. Jadi kita sangat terbuka gitu ya bagi ikhwah fillah sekalian yang ingin menginfakkan hartanya gitu ya, karena kebutuhan untuk pengembangan dakwah Mais ini cukup lumayan setiap bulannya. Jadi insya Allah nanti juga akan ada kita akan terbuka berkaitan dengan laporan untuk apa saja gitu ya penggunaan daripada infak ataupun sedekah yang jamaah sampaikan kepada kami gitu ya. Jadi insya Allah nanti akan ada laporannya setiap bulan gitu ya, untuk apanya, terus kebutuhan apa saja yang Mais perlukan gitu ya. Jadi tentunya ini untuk kepentingan dakwah ya, kepentingan umat, kepentingan Islam tentunya ya. Jadi bukan untuk memperkaya diri. Jadi sekali lagi untuk ikhwah fillah sekalian, bagi yang ingin mensedekahkan hartanya, sebagian hartanya ya, nanti bisa menghubungi saya, dan itu silakan mau berapapun ya yang diinfakkan, disedekahkan, insya Allah kami sangat terbuka sekali ya. Jadi mau berapapun, mau 10.000, mau 15.000, 20.000 gitu ya, dan sebagainya, itu insya Allah kami sangat terbuka ya. Dan insya Allah nanti juga akan kami umumkan setiap bulannya dari infak tersebut gitu ya, digunakan untuk apa saja sebagai pertanggungjawaban kami kepada jamaah sekalian ya. Mungkin itu saja Kang Anur ya. Baik. Terima kasih Kang Ahmad atas informasinya. Baik ikhwah sekalian, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada ikhwah yang telah hadir pada pagi hari ini. Semoga ini menjadi amal soleh bagi kita semua, khususnya mungkin bagi Ustadz yang menyampaikan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa akhir majelis, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.